Tapi katanya nyamuk sekarang itu sudah kebal sama yang namanya obat nyamuk, Dok. Nah, gimana itu, Dok? 2023 sampai 2024 saja itu DBD itu masih naik terus sampai sekarang. Kita mau bakar si obat nyamuk ini atau kita semprotin kayak gimana juga nyamuknya tetap ada. Kalau kita ngomong DBD, ternyata di dalam tubuh nyamuk itu ada bakteri yang justru bakteri baik, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Laskar Medika. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita semua, KUM Punya Cerita. Dan ceritanya dimulai dari anamnesis. Saya Dr. Lintang, dosen program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, yang akan menemani Laskar Medika semua dalam obrolan santai tapi berbobot seputar riset, kesehatan, dan dunia medis. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin tidak asing di telinga kita, tapi punya pendekatan yang sangat menarik dan inovatif, yaitu demam berdarah. Nah, jadi ada salah satu strategi yang unik nih tentang bakteri baik dalam tubuh nyamuk. Ternyata bakteri ini menjadi bagian penting dalam strategi masa depan pengendalian demam berdarah. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Kiki Marta Aryasaka, Magister Biomedik. Apa kabar, Dokter? Halo dok, baik, alhamdulillah. Iya. Terima kasih loh dok udah diundang ke anamnesis. Oh iya, pasti kan Dr. Kiki ini dosen berprestasi ya di S1 ini. Amin. Iya. Nah, jadi ternyata Dr. Kiki ini punya suatu penelitian yang menarik nih. Kita mulai dari demam berdarah ya dok ya. Di mana ternyata kasus demam berdarah ini masih tinggi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia, terutama Malang. Tapi katanya nyamuk sekarang itu sudah kebal sama yang namanya obat nyamuk, Dok. Nah, gimana itu, Dok? Nah itu betul banget ya, ini Laskar Medika ya dok ya panggilannya ya. Betul banget Laskar Medika semua, jadi kita bisa tahu kalau dari data akhir 2023 sampai 2024 saja itu DBD itu masih naik terus sampai sekarang. Dan DBD itu kan musiman ya dok ya, jadi kalau pas dia musimnya musim-musim hujan dia tuh pasti tinggi tuh si DBD ini. Terus sekarang yang paling update dok, tahun 2023 WHO tuh rilis berita bahwa resistensi obat nyamuk itu udah nggak main-main lagi. Oh, oke. Jadi kalau dari tahun 80 itu sebenarnya kita udah mulai concern ya tentang resistensi ini, tapi masih belum banyak. Tapi 2023 udah dirilis nih di wilayah Southeast Asia, 11 country itu hampir semua itu melaporkan ada resistensi insektisida. Insektisida itu seperti apa sih? Contohnya sebut aja kalau ada mereknya itu merek si B itu ya, pasti Laskar Medika pada tahu nih. Obat semprot, obat bakar, itu kan dalamnya apa sih obat bakar? Dupa, bukan kan dok? Jadi di dalamnya tuh ada tuh bahan kimia yang kita sebut dia insektisida. Nah itu si bahan kimianya ini udah mulai kebal sama si nyamuknya udah ngenalin. Jadi kayak kita mau bakar si obat nyamuk ini atau kita semprotin kayak gimana juga nyamuknya tetap ada gitu dong. Iya. Oke, berarti intinya yang berada di pasaran sekarang itu sebenarnya masih bisa dipakai, tapi ternyata banyak nyamuk yang juga sudah kebal dengan itu, gitu ya. Betul. Oke, dan bahkan dari WHO juga sudah menyatakan ini memang sudah kebal. Jadi peneliti-peneliti ini sepertinya sudah mulai banyak penelitian untuk mencari cara alternatif lain atau inovasi lain untuk mengendalikan itu gitu ya. Mungkin bisa ceritakan Dokter Kiki tentang penelitiannya nih, sepertinya sangat inovatif ya untuk kasus DBD ini. Kira-kira tentang mikrobioma ya, bisa dijelaskan nggak dok? Ini mikrobioma tapi di nyamuk gitu, bukan di usus manusia gitu ya. Mikrobioma di nyamuk, itu gimana ya dok? Iya. Jadi tim saya nih dok di FKUM itu kebetulan kami menginisiasi untuk coba carilah alternatif dari problem itu tadi yang kita pakai fogging itu udah mulai resisten, kebal. Kami cobalah pendekatan yang lebih biologis, jadi bukan lagi pakai chemical substance seperti itu. Kami coba explore dari bahan-bahan biologis. Nah, ternyata kita punya potensi nih dok, dari mikroorganisme atau mikrobioma. Mikrobiomanya itu kita ambil sendiri dari tubuh si nyamuk. Jadi si pembawa penyakit ini nyamuk Aedes, kalau kita ngomong DBD, ternyata di dalam tubuh nyamuk itu ada bakteri yang justru bakteri baik dok. Bakteri baik ini kita mau ambil atau kita teliti untuk bisa nggak nih bakteri baik ini untuk mencegah si DBD kayak gitu kurang lebih. Nah dari sekian banyak
mikrobioma yang ada di tubuh nyamuk nih dok, kan itu tersebarnya luar biasa ya banyaknya. Ada yang di salivary gland atau kelenjar ludah, ada yang di usus atau midgut, terus ada juga di bagian-bagian lain seperti jaringan reproduksi. Nah, yang jadi fokus topik penelitian kami itu kami mengambil yang si Serratia dok. Serratia. Oke. Jadi kami teliti Serratia ini beneran ada nggak nih di si Aedes. Kenapa? Karena Serratia ini agak potensial dok, kami lihat-lihat seperti itu. Oke, jadi ini inovasinya adalah mikrobioma yang namanya Serratia di Aedes gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi inovasi untuk mengendalikan demam berdarah nih. Nah, jadi ini apakah maksudnya si Serratia ini akan membuat nyamuk itu menjadi tidak berbahaya lagi atau gimana dok? Oke, bener. Jadi kalau kita lihat kan biasanya bakteri itu kita asosiasikan sama bakteri yang jahat ya dok ya. Betul. Tapi ternyata si Serratia ini tuh enggak. Jadi Serratia ini tuh dia punya peran yang cukup vital di pertumbuhannya si virus dengue. Kita tahu kalau DBD itu kan disebabkan oleh virus, namanya virus dengue. Kalau di Indonesia sendiri ada 4 serotype ya dok, dan 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata si Serratia ini berdasarkan publikasi, tapi jurnal Eropa sama luar negeri dok, itu mereka mention kalau Serratia itu punya potensi untuk menghambat pertumbuhan si dengue. Nah, jadi logika atau kerangka berpikirnya kalau dia punya potensi itu dan dia ada di tubuh nyamuk itu sendiri, harusnya kalau kita nemu nih ada nyamuk yang punya Serratia, si dengue-nya harusnya nggak tumbuh ya dok. Jadi Aedes-nya tetap ada tapi dia tidak membawa atau menularkan si dengue itu ke manusia yang lain seperti itu. Nah, cara seperti ini itu kita sebut juga sebagai paratransgenesis dok. Jadi kita memanfaatkan mikrobioma alami dari tubuh nyamuk untuk mengontrol si vektor ini sendiri. Oke, ini ada sebutan baru ya, paratransgenesis gitu ya. Kan dia mengubah genetik gitu kan ya, genetik nyamuk, memanfaatkan mikroba alami dari nyamuknya untuk menghambat penyebaran penyakit ya. Ini sepertinya juga lebih aman, ramah lingkungan gitu ya dok ya, Ya, kan ya, harusnya. karena tidak memakai chemical substance. Oke, nah ini adalah kerangka berpikir dan juga inovasi dari peneliti-peneliti di luar sana. Nah, kalau misalkan penelitiannya adalah Kiki sendiri nih, kira-kira ini pasti sudah sangat inovatif juga ya. Yang dilakukan tim Dokter Kiki untuk mendukung ide-ide ini seperti apa dok? Oke. Sebenarnya kami udah mulai menginisiasi nih dok penelitian studi pilotnya ya, studi pendahuluan. Jadi masih skala terbatas. Kalau yang kami lakukan itu kami koleksi sampel dari Malang Raya. Jadi Malang Raya itu meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi awalnya mau di Malang Kota dulu nih, tapi kalau kita lihat map kan cukup sempit ya. Jadi kami mulai lebarkan ke Malang Raya, beberapa titik di Batu dan beberapa titik di Kabupaten Malang. Kami ngapain dok? Di situ kami ambil sampel larva. Jadi di perairan-perairan yang bersih itu kami ambil airnya, kemudian kami cari larvanya, kami tumbuhkan si larva, riring ya istilahnya, kami tumbuhkan si larvanya. Setelah dia jadi nyamuk, kami identifikasi. Nah, ini salah satu contoh identifikasi kami. Jadi memang hanya yang Aedes yang kami ambil, karena kadang ada nyamuk lain juga nih dok, nyamuk-nyamuk yang gigit kita tapi gak bawa penyakit. Nah, itu ada juga, kami gak ambil. Jadi kalau yang kami deteksi morfologi karakteristiknya itu di Aedes, kami ambil, kami pooling, kemudian kami lakukan PCR. Nah, PCR ini untuk apa? Karena ini seperti yang saya bilang ya dok, masih pilot study. Jadi PCR ini untuk mendeteksi benar nggak ada si Serratia. Jadi kami buat template ya, template untuk deteksi Serratianya ini. Tapi karena Serratia ini lumayan baru, jadi kami deteksi juga yang udah well known, yaitu si Wolbachia. Jadi yang sebelah kiri ini adalah si Serratia, yang kanan ini Wolbachia. Nah, ini kami temukan nih dok, dari 5 wilayah itu, 5-5-nya tuh ada si Serratia. Kayak gitu. Lalu kami analisis kekerabatannya buat cross check bener nggak nih dia si Serratia, bener nggak nih dia Wolbachia. Kami samakan dengan database yang ada secara internasional seperti itu. Oke, wah sangat luar biasa ya. Berarti ini kan penelitiannya membuktikan bahwa di 5 wilayah tadi ternyata nyamuknya itu punya Serratia. Yang berarti nanti ini bisa jadi fondasi penting bahwa kita bisa nih memakai mikrobioma ini untuk mengendalikan demam berdarah di Malang Raya. Gitu ya dok ya? Betul. Oke.
Terus kalau misalkan ini kan di Malang ya dok, kira-kira di kota lain apakah sudah ada penelitiannya? Kalau untuk Seratia ini sepertinya masih jarang ya dok, sifatnya masih laboratorium. Karena kami kemarin juga agak kesulitan cari literaturnya, makanya kami mau coba explore nih di Malang ada apa enggak gitu. Jadi masih sangat sedikit lah studi yang membahas itu. Tapi kalau misalkan spesies lain, itu yang udah well known itu sih Wolbachia. Pasti Laskar Medica udah pada denger juga tuh, sempat rame ya dok yang pelepasan Wolbachia. Nah, ini si Seratia ini kami gadang-gadang sebenarnya prospeknya seperti si Wolbachia itu. Bukan viralnya ya dok, Oke, tapi oke. potensi manfaatnya. Oke, berarti ini Seratia juga menjadi salah satu inovasi yang sangat penting dan peluangnya itu sangat besar gitu ya untuk terus dikembangkan. Gitu ya dok ya. Ya, Oke, jadi ini menarik sekali ya dok ya, penelitian ini amat sangat terbuka kelanjutannya seperti itu. Baik, Laskar Medica, jadi seperti itu cerita dari Dr. Kiki, di mana penelitian ini memang sangat bermanfaat, terutama untuk negara tropis ya, karena kan kita memang sering ada demam berdarah, kemudian kita sudah jelas sama WHO bilang bahwa ada resistensi gitu, dan ternyata peneliti-peneliti ini sudah mengembangkan inovasi-inovasi yang baru, termasuk peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Ya, terima kasih banyak buat Dr. Kiki yang sudah sharing ilmunya hari ini. Semoga jadi inspirasi untuk kita semua dan teman-teman semua yang memang tertarik untuk meneliti hal ini. Sampai sini dulu di podcast Anamnesis kali ini. Jangan lupa untuk mengecek video-video selanjutnya. Saya Dr. Nitang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anamnesis, salam salam sehat. sehat.